pertama, pengertian GJB atau gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas atau biasa disingkat GJB adalah gerak yang hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Artinya, gaya-gaya lain bisa diabaikan. Syarat utama suatu benda mengalami gerak jatuh bebas adalah kecepatan awal benda dan benda sama dengan nol atau benda bergerak tanpa kecepatan awal. Gerak jatuh bebas merupakan contoh gerak lurus beraturan atau GLBB. Jika diperhatikan, arah gerak jatuh bebas selalu disearah dengan percepatan gravitasi bumi. Oleh karena itu, gerak jatuh bebas termasuk gerak lurus beraturan atau GLBB. Oleh karena itu, gerak jatuh bebas termasuk GLBB atau gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Yang kedua, percepatan GJB. Mengingat arah benda yang mengalami gerak jatuh bebas searah dengan percepatan gravitasi bumi, maka besar percepatan benda sama dengan percepatan gravitasi bumi. Adapun bentuk lintasannya berupa garis lurus. Untuk meningkatkan pemahaman tentang gerak jatuh bebas, simak gambar berikut ini. Gambar di samping terlihat bahwa lamanya benda di udara hanya dipengaruhi oleh ketinggian dan percepatan gravitasi, atau tidak ada besaran lain yang berpengaruh. Misalnya, dua buah benda memiliki massa berbeda dan keduanya jatuh dari ketinggian yang sama, maka waktu tempuh kedua benda akan tetap sama. Dalam hal ini, gesekan udara diabaikan. Yang berikut, rumusan GJB. Syarat gerak jatuh bebas yaitu kecepatan awalnya sama dengan 0. Secara matematis, hubungan antara rumus GLBB dan syarat GJB didapatkan persamaan berikut. V sama dengan V0 ditambah AT. Bisa dilihat di samping. Jika percepatan awalnya V0 sama dengan 0, maka V sama dengan V0 ditambah AT sama dengan 0 ditambah AT sama dengan AT persamaan 1. Ingat kembali persamaan jarak pada GLBB, yaitu sebagai berikut. S sama dengan V0 kali T ditambah 1/2 kali A kali T pangkat 2 sama dengan 0 ditambah 1/2 AT kuadrat sama dengan 1/2 AT kuadrat. Oleh karena gerak jatuh bebas memiliki arah vertikal, maka simbol jarak sama dengan S bisa diganti dengan ketinggian H dan percepatan A bisa diganti dengan G. Dengan demikian, persamaan 1 dan 2 menjadi seperti berikut. V sama dengan G kali T, H sama dengan 1/2 GR GT kuadrat, atau T sama dengan akar 2H per G. V sama dengan G dalam kurung akar 2H per G. V sama dengan akar 2G kali H. Kecepatan akhir benda yang mengalami gerak jatuh bebas dipengaruhi oleh ketinggian dan percepatan gravitasi. Yang berikut, penerapan GJB dalam kehidupan. Yang pertama, mengukur ketinggian bangunan. Untuk mengukur ketinggian bangunan, kamu tidak perlu menggunakan meteran seperti halnya kamu mengukur panjangnya kayu. Cobalah untuk melemparkan batu atau benda lain dari puncak bangunan tersebut. Lalu, hitung lama benda untuk sampai ke tanah. Setelah waktunya diketahui, kamu bisa masukkan besaran waktu tersebut pada persamaan ketinggian atau H gerak jatuh bebas. Mudah kan?
Yang kedua, mengukur kedalaman kolam. Jika kamu ingin tahu kedalaman kolam tetapi tidak memiliki meteran untuk mengukurnya, coba gunakan prinsip gerak jatuh bebas. Lemparkan batu dari permukaan kolam dan catat waktu yang diperlukan batu untuk mencapai dasar. Nah, teori ini akan berhasil jika kolam dalam keadaan kosong ya. Jadi, lemparkan batu dari permukaan kolam dan catat waktu yang diperlukan batu untuk mencapai dasar. Nah, teori ini akan berhasil jika kolam dalam keadaan kosong ya. Artinya belum terisi oleh air. Yang berikut contoh soal GJB. Vero dan Ferry berada di sebuah bukit. Tak jauh dari lokasi mereka terdapat jurang yang tidak terlalu dalam. Sebagai langkah antisipasi, mereka ingin tahu seberapa dalam jurang tersebut. Untuk mengukurnya, Ferry melemparkan batu ke dalam jurang dan Vero mengukur waktu yang diperlukan batu untuk mencapai dasar jurang. Dari hasil perhitungan, diperoleh waktu 3 sekon. Berapakah kedalaman jurang yang diukur Vero dan Ferry? Diketahui T sama dengan 3 sekon, ditanya H sama dengan penyelesaian. Untuk mencari kedalaman jurang, gunakan persamaan berikut. H sama dengan 1/2 dikali GT kuadrat sama dengan 1/2 kali 10 kali 3 kuadrat sama dengan 45. Jadi kedalaman jurang tersebut adalah 45 meter. Sekian video penjelasan materi gerak jatuh bebas dari saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.